Renungan Harian Katolik, Kamis 12 Februari tahun 2026. Pantang menyerah. Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan." Tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Markus bab 7 ayat 28 dan ke-29. Saudara-saudara, Salomo yang dahulu bijaksana dan taat, akhirnya tergelincir karena hatinya berpaling dari Tuhan. Ia mengikuti ilah-ilah asing demi menyenangkan istri-istrinya. Ini menjadi pengingat bahwa kejatuhan rohani dapat terjadi ketika hati tidak lagi terarah pada Tuhan. Kesetiaan bukan hanya tentang awal yang baik, melainkan juga tentang perjalanan yang terus-menerus memelihara relasi dengan Allah. Dalam Injil hari ini, perempuan Syrofinesia menunjukkan iman yang gigih dan rendah hati. Meskipun berasal dari bangsa asing, ia tidak menyerah saat ditolak. Justru karena imannya yang besar dan pengharapan yang teguh, Yesus menyembuhkan anaknya. Ini adalah pesan bahwa iman sejati menembus batas dan membuka jalan bagi rahmat Tuhan. Kita diundang untuk menjaga hati agar tetap setia. Dalam dunia yang menawarkan banyak ilah-ilah seperti kekuasaan, harta, atau kenyamanan, kita perlu terus-menerus bertanya, apa yang menjadi pusat hidup kita? Seperti perempuan dalam Injil hari ini, marilah kita berani datang kepada Tuhan dengan iman yang sungguh. Marilah kita belajar untuk tidak berpaling dari Tuhan. Dari sumber yang sama dapat keluar hal yang berbeda. Air mata sukacita keluar dari pintu yang juga mengeluarkan air mata duka cita. Di kalangan para bapak gereja ada dua ungkapan yang menarik. Wanita itu gerbang neraka. Namun, ada juga yang mengatakan, wanita itu pintu surga. Yang pertama pasti dimaksudkan Hawa dan kedua adalah Bunda Maria. Dalam Injil hari ini kita akan melihat gambaran wanita yang pantang menyerah. Sehingga wanita itu pun menjadi latar belakang suatu perbuatan yang radikal. Kita tahu bahwa sejak awal perempuan dari Syrofinisia ini menjadi batu sandungan. Pertama, ia datang ketika Yesus ingin menyepi. Kedua, dia meminta kesembuhan bagi anaknya padahal dia bukan orang Yahudi. Maka, tidaklah mengherankan jika dia merangkak di kaki guru laki-laki Yahudi. Hal ini juga menjelaskan kenapa kata-kata Yesus kasar terhadapnya. Wanita Yunani yang meminta pertolongan Yesus, seolah tidak peduli disamakan dengan anjing oleh Yesus. Dengan tetap ngotot dengan kerendahan hati dan kesabaran sang ibu menjawab, "Benar, Tuhan." Tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Akhirnya membuahkan hasil. Yesus malah terkejut mendengar jawaban ibu tersebut. Yesus tidak dapat menghindari perjumpaan dengan seorang wanita Yunani berkebangsaan Syrofinisia, yang de facto bukan Yahudi, yang juga sangat rindu akan keselamatan seperti manusia pada umumnya. Oleh sebab itu, sebagai Allah yang telah menjadi manusia, Dia ada untuk semua orang, untuk semua ciptaan tanpa terkecuali. Dalam Yesus tidak ada lagi Yahudi, Yunani, orang bebas, dan budak. Dalam Dia, kita adalah saudara. Kekuatan seorang perempuan ditampakkan dalam diri seorang ibu yang anak perempuannya kerasukan roh jahat. Perempuan ini percaya dan berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kekuatan perjuangannya tampak dalam kesabaran dan kerendahan hatinya di hadapan Tuhan Yesus. Harapannya tidak pernah pupus dan padam dalam memperjuangkan dan mengusahakan kesembuhan anaknya. Tuhan Yesus tergerak hatinya melihat kekuatan dan perjuangan ibu ini yang pantang menyerah sehingga memberikan kesembuhan kepada anaknya. Disinilah kita melihat kelebihan wanita itu. Ketegarannya serta sikapnya yang pantang menyerah akhirnya memaksa Yesus untuk membuat perkecualian dari peraturan.
Dan akhirnya Yesus pun menyembuhkan anak perempuan yang kerasukan itu dengan sepatah kata, sebagai hadiah bagi ketegaran serta semangatnya, yang pantang menyerah dan iman ibunya terhadapnya. Doa yang dipanjatkan dengan sikap rendah hati dan sabar akan didengarkan. Bukan doa yang memaksa Tuhan untuk mengabulkan doa-doa kita. Tuhan tidak dapat disetir. Sikap Bunda Maria menjadi contoh bila kita berdoa. Terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Kisah wanita Yunani itu menegaskan bahwa barang siapa mencari Yesus dengan sepenuh hati dan iman, tak akan pernah ditolak. Yesus dan kuasa rahmat-Nya bukan milik istimewa orang-orang tertentu saja, tetapi juga menjadi milik kita semua yang menaruh harapan penuh padanya. Jangan lelah untuk datang kepada Yesus. Ya Tuhan Yesus Kristus, teguhkanlah hati kami agar tetap setia dan percaya kepadamu dalam setiap situasi hidup ini. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.